Baik, selamat sore kepada semua pemirsa Good News dimanapun berada. Kita bergabung kembali di dalam program acara Ngobrol Psikologi. Tentunya bersama dengan narasumber kita, Saudari Iren Erika Sulu. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu pembicara kita. Selamat sore Kak Iren. Halo, selamat sore Ariel dan semua pemirsa Good News. Iya, bagaimana kabar Saudari Iren? Sepertinya kita sudah lama tidak bertemu ini. Iya betul sekali, tapi puji Tuhan sehat, Ariel bahagia. Ariel juga semoga sehat-sehat ya di sana ya. Amin, puji Tuhan, sehat-sehat semua. Dan pemirsa yang menyaksikan melalui Facebook ataupun YouTube, kita akan segera memulai acara kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami akan memulai untuk acara kami Ngobrol Psikologi, di mana hamba Tuhan, Saudari Iren akan menyampaikan sedikit pelajaran tentang psikologi kepada kami. Kiranya apa yang disampaikan boleh hanya berasal dari Engkau saja dan dapat menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, sebelum kita akan mendengarkan satu materi yang akan dibawakan oleh Saudari Iren, mari kita saksikan satu lagu yang berikut ini.
Puji Tuhan, amin atas satu lagu yang begitu indah. Mari pulang ke rumah karena Tuhan sudah memanggil. Satu lagu yang dibawakan oleh adik kita Deborah dari Jemaat Albatros Sidoarjo, Jawa Timur. Baik para pemirsa, topik pembahasan kita yang akan disampaikan oleh narasumber kita Saudari Iren pada malam hari ini berjudul Manusia Berkarakter, Apa Ciri Khasmu? Satu judul yang sangat menarik yang tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkannya. Untuk itu, waktu selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Saudari Iren. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ariel. Selamat malam sekali lagi saya ucapkan untuk semua pemirsa Good News. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya. Ariel terdengar dengan jelas? Ya, terdengar Kak Iren. Oh iya, baik, terima kasih. Pertama-tama saya mohon maaf karena puji Tuhan saya sehat, tapi sedikit ada panas dalam sehingga mungkin kalau saya berbicaranya kurang jelas, mohon maaf tapi saya akan usahakan untuk diperjelas ya. Nah, baik untuk pada malam hari ini sudah dijelaskan, sudah disebutkan oleh Ariel tadi ya, kita sudah cukup lama tidak berjumpa, tapi semoga kedepannya kita akan terus bertemu. Dan untuk malam hari ini judulnya adalah Manusia Berkarakter, Apa Ciri Khasmu? Nah, kayaknya karakter ini adalah satu hal yang sudah sangat sering kita dengar ya, karena sekarang itu di mana-mana saya lihat di sekolah-sekolah gitu ya, pasti ada tulisan pendidikan berkarakter gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu karakter gitu ya? Kenapa karakter ini menjadi satu hal yang penting untuk kita bahas? Kenapa karakter itu menjadi satu hal yang penting untuk kita ketahui? Nah, jadi ini dia, saya akan langsung jelaskan. Kalau pemirsa di sini melihat ada gambar telur ya, kulit telur, cangkang telur, semuanya sudah terbuka, tapi ada satu yang masih tertutup. Ya, itu dia karakter. Maksudnya seperti apa? Jadi karakter ini adalah sesuatu yang terdapat pada individu yang itu menjadi ciri khas. Ya, ciri khas. Jadi keywordnya biasa saya selalu meng-highlight di sini adalah ciri khas. Nah, ciri khas ini akan berguna untuk individu itu untuk dalam kehidupannya, bekerja sama, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan yang luas gitu ya, bangsa dan negara. Itu dia ciri khas. Jadi gampangnya kalau ditanya karakter itu apa sih? Ya kamu tuh punya ciri khas dari kepribadian kamu. Gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih hal-hal yang memengaruhi terbentuknya karakter ini? Ternyata ada dua hal yang memengaruhi pembentukan karakter. Yang pertama ada yang namanya self-concept atau konsep diri kita itu seperti apa. Gitu ya, konsep diri itu semua yang melekat pada diri kita. Entah itu kelebihan kita, kekurangan kita, latar belakang kita, itulah yang membentuk karakter kita. Gitu ya. Lalu yang kedua itu ada dari lingkungan. Ya, lingkungan tentunya yang paling utama dari keluarga. Pola asuh orang tua seperti apa, lalu sosial, teman-teman kita di sekitar seperti apa. Kalau masih sekolah, teman sekolah seperti apa. Kalau sudah bekerja, rekan kerja seperti apa, itu akan memengaruhi pembentukan karakter kita juga. Oke, nah sekarang pertanyaannya, banyak banget orang yang akan bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya karakter itu sama nggak sih dengan kepribadian gitu ya, karena memang sebenarnya kalau kita lihat kepribadian dan karakter ini memang kayak mirip-mirip gitu ya, tapi apakah karakter dan kepribadian itu satu hal yang sama
atau satu hal yang berbeda? Mari kita lihat. Ternyata personality atau kepribadian itu berbeda, difference ya, dengan karakter. Nah, istilahnya gampangnya nih, biar kita nggak usah jauh-jauh menelaah ilmu ini itu, saya mau kasih keywordnya aja. Kalau kepribadian itu gampangnya adalah cetakannya, yaitu bawaan seseorang dari lahir, cetakannya bentuknya seperti itu adalah kepribadian. Sedangkan karakter itu adalah proses pembelajaran, ya, itu adalah proses pembelajaran. Jadi karakter itu bisa diubah. Ya, kalau pertanyaannya apakah yang bisa diubah kepribadian atau karakter, jawabannya adalah karakternya yang bisa diubah. Karena karakter ini adalah proses belajar, bukan cetakan tadi, gitu ya. Ini kan ada gambarnya seperti DNA, gitu ya. Nah, itu memang genetik gitu, bawaan. Nah, sekarang tadi katanya karakter itu adalah proses belajar, sesuatu yang bisa diubah, gitu kan. Sekarang jadi gimana dong caranya kita bisa merubah karakter? Atau pertanyaannya seperti ini, sebenarnya karakter itu terbentuknya bagaimana? Nah, karakter itu semua terbentuk dari yang namanya mindset, ya, mindset atau pola pikir kita. Nah, pola pikir kita itu terbentuknya dari mana? Itulah panca indera kita. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, sepertinya ada ya di Alkitab tertulis ya. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, yang kita cium, yang kita rasakan, yang kita raba, itu yang akan membentuk karakter kita. Ya, jadi semua yang ada di sekitar kita yang tersentuh dengan sensasi kita, gitu ya, itu akan membentuk karakter kita. Karena itu berawal dari pola pikir. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah yang lebih dominan? Kepribadian atau karakter yang menentukan surga? Ini pertanyaannya cukup berat ya. Apakah kepribadian atau karakter yang akan menentukan surga? Mari kita lihat jawabannya. Oke, ini saya ke depan akan membahas contoh perbedaan dari kepribadian dan karakter. Saya kasih dulu, ini ada gambaran kepribadian. Ini kita pakai teori The Big Five Personality. Ya, Big Five Personality ini dia bilang ada 5 tipe kepribadian. Yang pertama ada openness. Openness ini orang yang dia itu terbuka dengan hal-hal yang baru, mau mencoba hal-hal yang baru, mau coba bergaul dengan orang lain. Nah, itu openness ya. Dengan ide-ide yang baru dia itu terbuka. Lalu ada yang namanya agreeableness. Agreeableness ini adalah tipe orang-orang yang dia itu memiliki ketulusan hati, gitu ya, ingin membantu orang lain, gitu, pengennya terus berguna bagi orang lain, gitu ya. Agreeableness, patuh, gitu. Lalu conscientiousness. Conscientiousness ini adalah orang-orang yang terorganisir, ya, dia orang-orang yang teratur, gitu, hidupnya teratur, itulah conscientiousness. Lalu selanjutnya di sini ada extraversion. Ini tipe orang-orang yang hobi banget bersosial, gitu ya, hobi banget ngobrol sama orang lain, melakukan kegiatan-kegiatan sosial ini itu, gitu ya, itu extraversion. Dan terakhir adalah neuroticism. Neuroticism ini memang adalah kepribadian yang dia rentan untuk merasakan kecemasan, gitu. Ya, dia lebih mudah panik, seperti itu. Itulah neuroticism. Nah, sekarang apakah kepribadian atau karakterlah yang menentukan surga? Saya tekankan kepada saudara-saudara yang menonton hari ini, tidak ada kepribadian yang buruk.
Ya, tidak ada kepribadian yang buruk. Ya, tetapi kalau kita berbicara mengenai karakter, contohnya ada yang pacaran nih, cewek cowok lah ya, ya lah ya, cewek cowok, lalu cowoknya bilang sama ceweknya, ya aku kayak gini, kepribadian aku itu pemarah. Kalau kamu nggak terima sama kepribadian aku, ya udah kamu nggak usah pacaran sama aku. Nah, pertanyaannya, apakah yang dia bilang tadi itu adalah kepribadian atau karakter? Itu adalah karakter, bukan kepribadian. Ya, jadi salah ketika dibilang, ya aku kepribadiannya kayak gini, kamu harus terima aku dong. Bukan seperti itu. Itu adalah karakter. Dan memang saudara-saudara yang menentukan surga adalah karakter. Kenapa? Bayangkan kalau kepribadian yang menentukan surga. Apakah semua orang harus menjadi extraversion untuk masuk ke dalam surga? Atau agreeableness yang baik-baik untuk masuk ke dalam surga, terus akhirnya kepribadian yang lain-lain ini nggak bisa masuk surga? Bukan seperti itu ya, bukan kepribadian, tetapi karakter. Gimana caranya karakter? Karakter ini seperti penjelasan lebih lanjut dari kepribadian. Ya, kenapa karakter yang menentukan surga? Tinggal suruh aja ini satu orang ya, ini anggaplah ada 5 orang di sini. Satu agreeableness karakter, kepribadiannya, satu openness, satu conscientiousness, satunya ekstra, satu lagi neuroticism. Suruh aja mereka mikirin satu hal yang sama. Tadi keywordnya apa? Dari mindset. Suruh aja mereka pikirkan surga, pikirkan hal yang baik-baik. Semua mereka bisa apa? Menunjukkan hal yang baik. That's it. Kenapa karakter itu menjadi penting ya, menjadi penting dibandingkan kepribadian gitu. Jadi kalau misalkan ada kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang kalau punya pacar dites dulu kepribadiannya, salah. Dilihat dulu bagaimana karakternya. Bukan ditanya apa kepribadianmu, tapi dilihat bagaimana kepribadian dia. Gitu ya. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena karakter yang akan menjelaskan kepribadian kita. Contohnya, orang-orang agreeableness. Selalu ingin berbuat baik, selalu ingin peduli dengan orang. Itu bisa menjadi dua hal loh. Dia mau memilih karakter yang mana. Dia mau baik, tapi dia diem aja kalau misalkan disuruh-suruh, padahal dia maksudnya sedang tidak bisa membantu gitu ya. Tapi dia udahlah nggak apa-apa lah, aku mementingkan orang lain daripada diri aku sendiri gitu ya. Itu kan jadi people pleasing akhirnya ya, people pleaser. Atau dia mau menjadi orang baik yang berani asertif ketika dia tidak bisa membantu, ya dia katakan gitu ya. Atau nah contohnya seperti extraversion. Extraversion ini orangnya hobi ngomong. Ya hobi ngomong sama seperti saya. Hobi ngomong ini bisa jadi ada dua. Mau karakternya yang mana? Mau hobi ngomong berbagi hal-hal yang baik atau hobi berbicara berbagi gosip? Ya kan? Karakter yang menentukan. Kepribadiannya nggak ada masalah karena tidak ada kepribadian yang jelek. Begitu ya. Sama seperti neuroticism, walaupun terlihatnya kok dia seperti banyak kepanikan, banyak overthinking, banyak kecemasan, tinggal dia pilih mau karakter yang banyak overthinking tapi dia bisa manage menjadi seseorang yang sangat analitik, atau menjadi neuroticism yang terbawa dengan kecemasannya. Nah, seperti itu. Jadi itu perbedaannya ya antara karakter dan kepribadian. Saya juga sempat ada klien yang curhat sama saya. Dia adalah seorang stand up comedian Indonesia, salah seorang. Lalu ya ketika saya curhat pertama gitu ya, ketika saya ngobrol pertama, dia menunjukkan suasana yang happy gitu ya. Dia ketawa terus, bikin saya bercanda, ketawa terus. Saya pikir ini orang berarti extraversion gitu ya, apalagi dengan profesinya sebagai stand up comedian gitu. Tapi setelah ngobrol, ternyata dia adalah orang yang sangat-sangat introvert. Ya, sangat-sangat tertutup.
Nah, kenapa seseorang yang introvert bisa menjadi seorang stand up comedian yang dia harus menghibur orang banyak, dia harus tertawa di depan orang banyak. Kenapa? Karakter. Dia melatih karakternya. Setiap hari dia akan catat materi apa nih yang harus saya perbuat agar orang lain ketawa. Dengan dia berlatih, berlatih, dan berlatih, karakternya terbentuk. Ya, itu dia konsep diri tadi. Dia profesinya apa, tuntutan profesinya seperti itu, ya terbentuklah karakternya menghibur gitu ya. Nah, sekarang tadi kan katanya karakter itu terbentuk nggak cuma dari diri kita sendiri, tapi dari lingkungan. Banyak yang suka bilang, bergaullah dengan orang-orang yang apa baik, maka kamu pun akan ikut. Tapi janganlah bergaul dengan orang-orang yang jahat, karena kamu pun akan terbawa. Apakah benar selalu seperti itu? Bagaimana ketika kita ingin membentuk karakter yang bagus, karakter yang baik, tapi lingkungan kita tidak mendukung, teman-teman kita tidak mendukung? Apakah kita harus meninggalkan lingkungan kita? Jawabannya di sini. Jawabannya adalah tetaplah adaptif tanpa mengorbankan prinsip. Ya, maaf. Ya, tetaplah adaptif. Ya, dalam kondisi kita yang sekarang ini terus terjadi perubahan dan perubahan. Kita kaget kan dengan kondisi kita yang di kondisi pandemi seperti ini. Ya, kita itu harus tetap mengikuti, ya, kita itu harus tetap mengikuti perkembangan zaman gitu ya, walaupun kita mungkin punya kita tetap memegang prinsip kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan orang lain, ya, maaf. Nah, sama seperti kalau kita tahu kisah Alkitab, kita ingat Bapak Nuh, ya. Bapak Nuh ketika kisahnya itu dia hebat banget loh. Bapak Nuh itu ketika semua orang, bayangkan ya, semua orang di dunia ini sudah menjadi jahat, tapi dia dan keluarganya yang terpilih karena dia tetap berbuat sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bisa nggak Bapak Nuh bilang sama Tuhan, oh Tuhan, gak bisalah karakter aku tuh jadi baik sekarang, gak bisa dong aku jadi orang baik sekarang, lihat sekelilingku ini tuh udah jahat, ya pasti aku ikut mereka lah, gak mungkin aku gak ikut mereka. Apakah Bapak Nuh bilang seperti itu? Tidak. Tapi dia mempertahankan karakternya, even lingkungannya tidak mendukung dia tetap pada karakter, pada prinsip yang sudah ia bangun. Sama pula seperti kisahnya Daniel dan kawan-kawannya. Ketika yang lain makan makanan raja, daging dan lain sebagainya, menyembah kepada berhala dan sebagainya, kan itu Daniel bisa aja bilang, Tuhan, ini yang disediakan ini daging, ini yang disediakan makanan raja, masa aku minta sendiri sih sayur? Gak mungkin lah. Bisa gak Daniel bilang seperti itu? Bisa. Tapi apakah dia memilih untuk melakukan itu? Enggak. Dia memilih untuk tetap pada karakternya, pada ciri khasnya. Ya, mereka punya ciri khas. Bapak Nuh punya ciri khas ketika semua orang, bayangkan, semua orang di dunia ini tuh jahat, tapi dia punya ciri khas. Dia tetap bersama dengan Tuhan. Daniel, ketika semua di kerajaan itu sudah mengikuti raja, tapi dia punya ciri khas tersendiri. Ya, tapi apakah dengan ciri khas mereka itu malah membawa mereka kepada malapetaka? Enggak. Ketika memang kita tahu memegang prinsip dan kita tahu prinsip kita itu benar, tenanglah, karena Tuhan tidak akan pergi dari kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, bukan dunia yang merubah kita, tapi kita yang merubah diri kita sendiri agar dunia pun melihat. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya tanyakan, jadi apakah yang menentukan nasib kita? Nasib kita maksudnya apa? Tujuan akhir kita sebagai manusia. Apa yang menentukan?
Kalau ada seorang penulis yang luar biasa mengatakan, bukan uang, bukan tanah atau jabatan, ya, bukan seberapa banyak uang kamu, bukan seberapa banyak tanah yang kamu punya, bukan seberapa tinggi jabatan yang kamu pegang saat ini yang akan menentukan nasibmu. Tetapi apa? Tabiat atau karakter seperti Kristus yang membukakan pintu gerbang surga bagi kita. Ya, katanya bukan keagungan, bukan pencapaian intelek, bukan karena pintar, saudara-saudara. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya jabatan yang tinggi, uang yang banyak, bukan itu. Hanyalah kerendahan hati, kelemah lembutan gitu ya. Kelemah lembutan itulah yang menentukan nasib baik kita. Ya, perlu kita ingat, yang terpenting itu bukan intelektual kita. Makanya ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita, yang terpenting itu bukan bagaimana mereka bisa mendapatkan nilai matematika 100, bisa mendapatkan nilai fisika 100, bukan seperti itu. Percuma kalau mereka punya nilai fisika 100 tapi ujung-ujungnya bikin bom. Ya. Tetapi apa yang pertama dibentuk adalah karakter mereka. Oke ya, karakterlah yang menentukan nasib kita. Nah sekarang, ciri khas apa dong? Karakter apa yang harus kita tunjukkan? Tadi Ellen G. White katakan, karakter seperti Kristus lah gitu ya. Lukas 10 ayat 25 mengatakan, ini adalah kisah gitu ya, adalah kisah ketika ahli Taurat mencobai Yesus. Kata mereka, guru apa sih yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu kata Yesus, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Katanya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang terutama, karakter yang harus kita bentuk adalah kasih. Kasih ya tadi ya, maaf. Nah, kasih yang tadi, kerendahan hati, kelemah lembutan, itulah karakter seperti Kristus yang harus kita bentuk. Seperti lagu tadi ya, dengan lemah lembut Yesus memanggil. Seperti itu jugalah yang harus kita perbuat. Jadi, marilah kita membentuk karakter kita. Kita bisa mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita. Dari mana berasalnya dari karakter ini? Dari pola pikir kita. Pola pikir kita harus seperti apa? Kita pilihlah semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita raba, biarlah itu adalah hal-hal yang terpuji, ya, yang berfokus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan lagi pada Ariel. Baik, terima kasih Saudari Iren untuk materinya yang sangat luar biasa. Ternyata selama ini kita salah pengertian antara kepribadian dan juga karakter. Nah, untuk itu saya mau tanya, apakah sama juga karakter itu dengan watak dan tabiat? Ya, terima kasih. Baik Ariel, terima kasih untuk pertanyaannya. Betul, karakter itu sama dengan tabiat ya. Sama dengan tabiat kita tadi sudah dijelaskan. Tapi karakter itu akan berbeda dengan kepribadian, tapi dia sama dengan tabiat kita. Sesuatu yang melekat pada diri kita yang menjadi ciri khas kita. Begitu, Ariel. Oke, baik. Jadi supaya tidak salah pengertian lagi para pemirsa antara kepribadian, karakter, watak, dan juga tabiat. Nah, berarti yang membedakan itu hanya kepribadian. Nah, kalau watak, tabiat, karakter itu satu istilah. Nah, baik, terima kasih Saudari Iren untuk materinya yang sangat bagus. Kiranya kita dapat mengambil pelajaran bagaimana membentuk karakter kita supaya bisa menjadi seperti Yesus. Supaya nanti kita berharap agar kita semua dapat masuk surga, hidup kekal selama-lamanya. Baik, Saudari Iren, terima kasih. Dan untuk mengakhirinya kami mohon untuk Saudari Iren pimpin kita di dalam doa.
Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Bapa, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah pelajaran yang sudah kami dengarkan, Engkau bisa membantu kami ya Bapa, agar kami dapat memiliki karakter seperti-Mu, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kasih kepadamu terlebih terhadap sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Sisa hidup kami hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa dan percaya. Amin. Amin. Demikianlah para pemirsa acara kita Ngobrol Psikologi pada malam hari ini. Dan sampai bertemu kembali di acara Ngobrol Psikologi pada episode yang berikutnya. Setiap hari Senin pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ariel Kurnedi dari Good News Studio beserta dengan narasumber kita, Saudari Iren, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.